Spare Me, Great Lord. Chapter 91 Bahasa Indonesia. Babak 91, Penghiburan, Bagian 2. Oh, bisakah aku hanya memanipulasi pedang di kelas C? Tapi itu artinya, aku bisa. Lu Su tidak pernah sepenuhnya memanfaatkan kemampuan peta surgawi sejak awal. Sebelumnya, dia berpikir bahwa begitu siswa kelas Daoyuan mencapai kelas E, mereka akan dapat mempelajari keterampilan seperti manipulasi pedang. Mendengar kata-kata Lisianyi sekarang, manipulasi pedang sebenarnya adalah keterampilan yang kompleks. Apakah kelas C dianggap tinggi? Tentu saja, bahkan metahuman kelas B dianggap sebagai karakter langka dan terkemuka di komunitas metahuman. Seberapa lemahkah kelas C? Meskipun praktisi meningkat pesat di lingkungan ini di mana energi magis meningkat dan suatu hari nanti seseorang mungkin menerobos ke kelas A, tidak ada sekarang. Jika keterampilan beberapa orang kelas B diklasifikasikan sebagai anugerah dewa, orang-orang kelas C setidaknya bisa diklasifikasikan sebagai berbakat. Tapi Lu Su sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Teknik manipulasi pedangnya agak berbeda dalam konsep dibandingkan dengan Lisianyi. Hanya berdasarkan gerakan Lisianyi sebelumnya, bahkan jika dia memanipulasi kelopak bunga alih-alih pedang, dia bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Lu Su, di sisi lain, hanya bisa memanipulasi mayat anjing dan ini hanya karena ia diciptakan oleh dirinya sendiri, jadi mungkin ada semacam chemistry di antara mereka. Meskipun dia memiliki jalan pintas untuk memanipulasi pedang, karena mampu melakukannya sebagai kelas E, dia tidak bisa memanipulasi objek lain. Manipulasinya terhadap The Course Dog juga tidak berkelanjutan. Penguasaan manipulasi pedang meningkat bersamaan dengan penguasaan kemampuan surgawinya. Saat dia berlatih lebih banyak, suatu hari dia bisa memanipulasi objek dengan lebih mudah. Lu Su tidak akan memberitahu Lisianyi bahwa dia sudah bisa memanipulasi pedang, itu hanya akan membuatnya kesulitan. Namun, dia berpikir bahwa jika dia bisa mempelajarinya sendiri sejak dini, itu akan sangat membantu ketika dia mempelajarinya secara terbuka di masa depan. Orang lain mungkin memulai dari nol, tapi bukan dia. Hari ini, Lu Su menginstruksikan Lu Xiaoyu untuk belajar dengan penuh perhatian agar dia bisa tidur siang di sore hari. Berdasarkan perhitungannya, Lu Xiaoyu kemungkinan besar akan menembus nebula pertama malam ini. Lu Su memutuskan untuk membiarkannya mencapai pencapaian ini sendiri, sebelum menyelidiki perubahan keterampilan Lu Xiaoyu bersama-sama. Karena dia bisa memanggil mayat anjing di masa lalu, pasti akan ada beberapa perubahan pada Lu Xiaoyu saat dia menyelesaikan nebula pertamanya. Lisianyi duduk di tamannya dengan tenang, dan di sampingnya adalah Lu Xiaoyu, sedang belajar sendiri sebuah buku teks bahasa Mandarin. Ia menerima kabar bahwa The Golden Foundation telah mendapat perlawanan dan ketidaksetujuan dari pemerintah dari beberapa negara lain. Dibandingkan dengan tempat-tempat itu, sikap domestik terhadap The Golden Foundation jauh lebih damai. Ketika sampai pada masalah duniawi, otoritas bukanlah sesuatu yang dapat dibagikan secara damai. Yayasan Emas tidak memiliki motif tersembunyi, tetapi sebagai organisasi besar, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sumber daya untuk pelatihan? Di masa lalu, ketika energi magis langka dan sangat kurang, semua orang berlatih dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika The Golden Foundation tidak memiliki ambisi sedikit pun, berapa banyak orang yang bisa memaafkan mereka? Yayasan Emas benar-benar berbeda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Pada saat itu, Lisianyi akan menertawakan orang-orang yang mengklaim bahwa pelatihan akan mengarah pada keabadian. Dengan begitu banyak duel dan pertarungan, siapa yang masih memiliki kehidupan untuk menikmati manfaat keabadian? Orang-orang yang mendapat manfaat dari alam langit dan bumi harus menyadari bahwa akan tiba saatnya bagi mereka untuk memberi kembali. Ini bukan tentang siapa yang memiliki hidup lebih pendek, tetapi hanya tidak realistis untuk hanya mendambakan umur panjang. Tapi itu berbeda sekarang. Itu adalah era energi dan aura magis yang ada di mana-mana. Energi magis terus-menerus semakin kuat dan jika Lisianyi lahir beberapa dekade kemudian, dia mungkin akan mencari rahasia keabadian. Belakangan ini, selain kemunculan sisa-sisa secara sporadis di mana-mana, terjadi perubahan besar-besaran di banyak tempat. Orang-orang berubah, gunung-gunung berevolusi, dan bahkan hewan dan tumbuhan bermutasi di tempat-tempat yang kaya akan energi magis. Apakah ada sesuatu yang tidak akan berubah? Lisianyi tidak yakin. Dalam keadaan seperti itu, apakah The Golden Foundation akan berubah? Kekhawatiran terbesar Lisianyi tetap sama. Bagaimana jika ada konflik di dalam The Golden Foundation? Sudah ada saran bagi The Golden Foundation untuk mengumpulkan sumber daya pelatihan. Mereka pasti harus mengasosiasikan diri dengan sisa-sisa. Tanpa kemampuan untuk memilikinya, dalam posisi apa mereka berbicara tentang perdamaian dan perlindungan? Lisianyi tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, jadi mewariskan perdagangannya adalah sesuatu yang selalu dia rasa harus dia lakukan. Lisianyi berbalik dan menatap Lu Xiaoyu. Jika dia bisa memilikinya sebagai penggantinya, banyak masalah bisa diselesaikan. Lu Xiaoyu baru berusia 11 tahun. Bahkan jika dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Lu Su, masih ada waktu untuk mendidik dan membentuknya kembali. Pendidikan ini mengacu pada kepribadian dan karakternya. Jika semua orang seperti Lu Su, Yayasan Emas tidak akan ada. Saat Lisianyi memikirkan hal ini, Lu Xiaoyu keluar dan kembali dari membeli beberapa makanan kecil. Makanlah. Makanlah, semuanya milikmu. Lu Xiaoyu menyingkirkan formalitas dan merobek sekantong keripik, mengunyah segera setelahnya. Apakah kamu ingin belajar permainan pedang? Lisianyi bertanya lagi, karena gadis ini serakah akan makanan, aku akan mengandalkannya. Lu Xiaoyu menolak tawaran itu dan bertanya dengan hati-hati, tapi bisakah aku tetap melanjutkan makan? Lu Su kemudian menerima, dari kesusahan Lisianyi, plus 177, Lisianyi,
agak kesal, mengayunkan tangannya, makanlah, dia agak teguh pada prinsipnya. Li Xianyi berpikir lagi sebelum tiba-tiba bertanya, apakah Lu Su menyuruhmu untuk tidak belajar permainan pedang dariku kemarin? Tidak, Lu Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Oh, itu bagus, Li Xianyi mengangguk. Gadis kecil ini dengan patuh mengindahkan setiap instruksi Lu Su. Jika Lu Su memang menginstruksikannya untuk tidak belajar darinya, dia tidak akan pernah bisa memilikinya sebagai muridnya. Berpikir di sini, Li Xianyi melanjutkan, sebenarnya bakatmu, sebelum Li Xianyi selesai, Lu Xiaoyu dengan kasar menyela, dia memberitahuku sehari sebelumnya. Li Xianyi, apakah akan membunuh kamu untuk mengatakan semuanya sekaligus? Saat Lu Su membalik-balik buku pelajaran kimianya di kelas, kalimat lain datang, dari kesusahan Li Xianyi, plus 588, penderitaan yang begitu tinggi, mungkinkah sesuatu terjadi pada orang tua itu? Lagi pula, dia sudah sangat tua. Dia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Lu Xiaoyu setelah beberapa pemikiran, jika kamu membuat marah orang tua itu, hibur dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, dan hanya bisa mengatakannya seperti itu. Lu Su tidak memberitahu Lu Xiaoyu bahwa dia bisa mendapatkan poin kesusahan dari orang lain untuk melindungi otoritasnya sebagai kakak laki-laki. Dia tidak pernah bisa memberitahunya bahwa titik kesusahannya dapat digunakan untuk mempercepat pelatihan dengan mendapatkan buah surgawi melalui sistemnya. Terlebih lagi, jika Lu Xiaoyu tahu yang sebenarnya, dia akan menjalin hubungan dengan dia yang terkadang membuatnya marah tanpa alasan. Lu Xiaoyu berpikir sejenak dan memberikan Li Xianyi keripik kentang, ini. Untukmu. Bagi Lu Xiaoyu, berbagi makanan enak adalah penghiburan terbesar. Li Xianyi merasa tenang sejenak. Ini adalah pertama kalinya Lu Xiaoyu mengambil inisiatif untuk menghiburnya setelah membuatnya marah. Dia tahu Lu Xiaoyu menyukai keripik kentang, dan berbagi kesukaannya dengan dirinya sendiri menunjukkan bahwa Lu Xiaoyu benar-benar menghargainya. Namun saat dia mengulurkan tangannya, jarum menit Lu Xiaoyu menarik kembali dan memecahkan keripik kentang menjadi dua bagian, menyerahkan satu bagian kepada Li Xianyi. Setengahnya sudah cukup untuk menenangkan Li Xianyi. Saat Lu Su melihat buku kimianya, dia tiba-tiba tercengang. Dari titik kesulitan Li Xianyi, plus 666. Spare Me, Great Lord. Chapter 92 Bahasa Indonesia. Bab 92, Lu Xiaoyu naik level. Bagian 3. Malam itu, Lu Su secara pribadi memantau latihan Lu Xiaoyu di sisinya, karena takut dia akan tertidur. Kedua metode pelatihan mereka unik dan pada saat itu, Liu Li dan Jiang Sui telah menyelesaikan satu siklus besar pelatihan tetapi langkah selanjutnya belum diturunkan. 2 hari ini, Liu Li berjalan dengan kesombongan tetapi belum menemukan masalah dengan Lu Su. Meskipun dia telah menyelesaikan satu siklus besar pelatihan, dia menyadari bahwa di antara kelas F, metahuman tipe kekuatan tidak terkalahkan. Tidak ada elemen atau tipe lainnya di kelas F, hanya tipe kekuatan dan praktisi. Liu Li juga mengetahui melalui orang lain bahwa pelatihannya sendiri akan meningkatkan 900 pon kekuatan sementara metahuman tipe kekuatan memiliki 1200 pon. Meskipun Liu Li telah menyumbangkan gunungan titik mara bahaya, dia tidak bodoh. Menemukan masalah dengan Lu Su saat ini sama saja dengan meminta untuk dipermalukan. Meskipun Lu Su telah terbangun, dia hanya bisa mandek di kelas F untuk waktu yang lama sementara Liu Li berbeda, masa depannya lebih menjanjikan. Pada hari itu, Jiang Sui mengingatkan Lu Su untuk tidak memberitahu siapapun tentang pertukaran mereka dengan batu ajaib. Seseorang di forum Golden Foundation menyebutkan bahwa seorang pengusaha kaya telah menawarkan harga tinggi untuk batu-batu itu dan kesepakatan pun dibuat. Siswa yang menjual batu diberitahu oleh guru kelasnya bahwa pasokan batu ajaibnya dihentikan selama 1 tahun. Barang-barang berharga seperti batu ajaib, Lu Su bisa menjualnya tetapi begitu juga yang lain. Dia bukan satu-satunya yang kekurangan uang. Anak yang dihukum karena menjual batu ajaibnya dikabarkan memiliki bakat tingkat B dan merasa tidak perlu menggunakan batu itu karena bakatnya yang tinggi. Dan karena keluarganya membutuhkan uang dan melihat orang lain membeli di forum, dia menjualnya. Tapi konsekuensinya adalah 1 tahun tanpa batu ajaib. Faktanya, dia tidak hanya kehilangan 2 batu ajaib bulanan tetapi karena bakatnya, dia akan dengan cepat naik ke kelas E dan di tahun berikutnya, mungkin kelas D yang akan memberinya lebih banyak batu ajaib. Tapi semua ini tidak lagi membuatnya khawatir. Jaringan surgawi sangat ketat tentang distribusi batu ajaibnya dan begitu tertangkap, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Jika Lu Su tidak ingin pasokan batu ajaibnya dihentikan, dan Jiang Sui kehilangan pasokan tambahan batu ajaibnya dari Lu Su, mereka harus tutup mulut. Untuk orang-orang seperti Jiang Sui, relatif terhadap bakatnya, batu ajaib seperti lapisan gula pada kue tetapi banyak rumah tangga berpengaruh memiliki semacam urgensi di era sebelumnya. Mereka adalah pemimpin bidang mereka sendiri tetapi dengan era baru, agar tidak ketinggalan, mereka harus terus berjuang untuk menjadi yang terdepan. Bagaimana orang kaya menjadi kaya? Karena penilaian mereka untuk masa depan dan untuk peluang yang baik. 1 batu ajaib mungkin tidak berarti, tetapi bagaimana dengan 100? Itu akan cukup untuk mendorong anak-anak kamu sendiri ke garis depan era. Untuk orang-orang ini, tidak ada yang ingin tertinggal. Lu Su berdiri di samping Lu Xiaoyu dan menunggunya menyelesaikan latihannya. Hampir fajar ketika Lu Xiaoyu membuka matanya tetapi dia masih dalam keadaan kosong. Matanya memiliki intensitas seperti lubang hitam sebelum kembali normal 1 detik kemudian. Lu Su, aku telah menembus nebula pertama dan sebuah lubang hitam muncul. Lu Xiaoyu dengan bersemangat mengumumkan. Sebelumnya, dia tahu bahwa Lu Su telah menembus nebula pertama sejak lama dan tertinggal di belakang yang membuatnya cemas. Jika Lu Su terus maju secepat ini, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. Tapi sekarang,
dia telah menembus nebula pertama dan Lu Su hanya menembus 2 bintang pertama dari nebula kedua. Terobosan Lu Su terjadi 2 malam lalu. Jumlah buah-buahan surgawi yang dibutuhkan untuk bintang kedua dari nebula kedua masih masuk akal dan untuk menembusnya hanya dalam hitungan hari. Tidak ada yang istimewa terjadi selain gelombang kekuatan surgawi yang lebih intens, jubah surgawi yang lebih padat, dan kekuatan yang meningkat. Lubang hitam. Apa yang dilakukan lubang hitam? Bisakah ia muncul di luar tubuh? Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu karena mayat anjingnya dapat diwujudkan dan digunakan sebagai serangan fisik. Jadi apa yang bisa dilakukan lubang hitam Lu Xiaoyu? Saat menyebut lubang hitam, kamu akan mengaitkannya dengan kata menelan. Lu Xiaoyu menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa terwujud, itu hanya bisa tinggal di dalam tubuhku. Bagaimana situasi ini, meskipun kekuatan mereka berdua sangat mirip. Mereka juga tampak berlawanan, Lu Su juga tidak tahu kegunaan lubang hitam itu. Tetapi pada saat ini, Lu Xiaoyu tiba-tiba menutup matanya dan setelah hening sejenak, dia membuka matanya dan menunjukkan tangannya kepada Lu Su. Seekor semut hitam kecil berdiri di atas tangan Lu Xiaoyu. Semut hitam itu berbeda, itu seperti titik asap hitam yang terkonsentrasi. Untuk beberapa alasan, Lu Su merasa itu adalah semacam jiwa. Perasaan itu sangat mirip dengan anjing mayatnya yang merupakan salah satu dari 7 jiwa naluri. Lu Su mengarahkan tatapan penasarannya ke arah Lu Xiaoyu. Ini. Tiba-tiba aku bisa merasakan jiwa-jiwa di sekitarnya dan ini adalah semut yang mati tadi malam. Aku ingin membawanya kembali ketika lubang hitam menelannya yang mengubahnya menjadi ini. Sekarang, ia mengikuti perintahku. Lu Xiaoyu menjelaskan semuanya agar Lu Su bisa mengerti lebih baik. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lu Su menggunakan jarinya dan menekan semut di atas telapak tangan Lu Xiaoyu. Perasaan itu seperti menyentuh semut sungguhan. Tidak mungkin. Dengan logika ini, jika ia dapat menelan jiwa semut maka ia dapat melakukan hal yang sama pada jiwa manusia. Lu Su benar-benar terkejut. Cobalah dan lihat berapa banyak semut yang dapat ditelannya. Lu Xiaoyu dengan patuh masuk ke dalam rumah untuk mencari semut mati saat Lu Su mengikuti di belakang. Lu Xiaoyu sekali lagi menutup dan membuka matanya dan berkata, ia hanya bisa menelan satu. Saat jiwa baru masuk, jiwa sebelumnya akan menghilang. Apa yang bisa dilakukan semut? Sungguh kekuatan yang tidak berguna. Tunggu, Lu Su berpikir keras sebelum menjelaskan idenya kepada Lu Xiaoyu. Lubang hitam ini mungkin terbatas pada satu jiwa. Coba yang lain. Akibatnya, Lu Xiaoyu mendapatkan seekor burung pipit kecil yang terbang sesuka hatinya. Wanita muda itu bersenang-senang sementara semut baru menghilang. Lu Su punya ide, karena lubang hitam dapat menduplikasi salinan persis dari jiwa yang ditelannya. Apa yang akan terjadi jika Lu Xiaoyu berhasil menelan jiwa metahuman? Lu Su merasa bermasalah. Bagaimana gadis lugu seperti itu tiba-tiba memiliki hubungan dengan jiwa, sungguh kontras. Spare me, Great Lord. Chapter 93 Bahasa Indonesia. Babak 93, Gadis Penunggang Babi, Bagian 1. Burung pipit juga dianggap sebagai burung yang mudah beradaptasi. Selama musim dingin, bulu mereka akan lebih tahan terhadap cuaca dingin. Mereka akan menghemat makanan sebelum musim dingin dan ketika musim dingin akhirnya tiba, mereka masih akan berburu makanan di pagi hari tetapi mereka memiliki aktivitas fisik yang relatif jauh lebih sedikit. Burung pipit kecil di sisi Lu Xiaoyu terlihat sangat cepat, tapi sebenarnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tindakan apapun yang dijalankannya dikendalikan oleh Lu Xiaoyu. Berapa lama kamu bisa mengendalikan burung pipit ini? Apakah energi surgawi kamu akan habis? Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada batasan waktu, tidak ada penggunaan energi surgawi sama sekali, jawab Lu Xiaoyu dengan gembira. Lu Su terkejut. Mengapa manipulasi pedangnya, mayat anjing, membutuhkan penggunaan energi surgawi secara konstan sementara Lu Xiaoyu memiliki keterampilan yang begitu bagus? Tidak ada penggunaan energi kamu untuk seluruh durasi. Lu Su bertanya dengan wajah gelap. Ya, membuatnya keluar dari lubang hitam membutuhkan sedikit energi, tapi ada perbedaan konsumsi energi saat aku menyulap seekor semut dibandingkan dengan seekor burung pipit. Lu Xiaoyu berpikir sebelum menjawab. Aku mengerti, sepertinya keunikan pencapaian nebula pertama oleh Lu Xiaoyu adalah seperti itu. Dia bisa menarik jiwa ke dalam lubang hitam, dan menggunakan energi celestialnya untuk menciptakan tubuh baru. Yang mengatakan bahwa asap hitam ini nyata meskipun mungkin terlihat seperti ilusi. Jika sihir semut dan burung gereja membutuhkan jumlah energi langit yang berbeda, itu berarti jumlah energi yang dibutuhkan tergantung pada kualitas target sihir. Lu Su menjelaskan pikirannya kepada Lu Xiaoyu, termasuk fakta bahwa ini bisa digunakan pada metahuman. Tapi mereka jelas tidak bisa mengambil nyawa seorang metahuman hanya untuk mencobanya. Lu Su dan Lu Xiaoyu bukanlah orang yang begitu jahat. Lu Xiaoyu kemudian memikirkan solusinya sendiri, ayo pergi ke pemakaman Mangshan. Lu Su penasaran, untuk apa? Pasti ada jiwa di sana, kita bisa bereksperimen dengan satu. Lu Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Lu Su merasa sedikit tidak nyaman, dan dia memegangi Lu Xiaoyu. Tidak. Pikirkanlah, kuburan itu kebanyakan menampung orang-orang normal yang sudah mati. Bagaimana jika kamu menyulap seorang wanita tua? Apa gunanya dia ketika kita bertarung dengan orang lain? Rakyat, tapi ini bukan poin utama. Lu Su berpikir sejenak sebelum melanjutkan, sejumlah besar orang yang berbaring di sana adalah orang normal. Mereka tidak pernah melakukan dosa besar dalam hidup mereka, dan tubuh mereka dibaringkan di sana dengan damai. Tidak akan menyenangkan bermain dengan jiwa mereka. Ketika kamu ingin mengubah jiwa, jiwa sebelumnya bisa menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Siapa yang mereka sakiti sehingga pantas mendapatkannya? Oh,
Lu Xiaoyu berpikir sejenak dan setuju bahwa agak tidak adil melakukan ini pada orang yang tidak bersalah. Lu Xiaoyu bukannya tidak pengertian, dan itu hanya pemikiran liar pada saat itu. Setelah pengingat Lu Su, dia juga mengerti betapa cerobohnya rencana sebelumnya. Setelah berdiskusi di sofa untuk waktu yang lama, inti utama dari percakapan itu adalah Lu Su memberitahu Lu Xiaoyu tentang etika di mana jiwa dapat digunakan, orang baik tidak boleh disentuh, hal yang sama berlaku untuk orang normal. Jiwa orang jahat bisa menjadi sasaran dengan bebas. Bagi Lu Su, ini adalah proses penanaman moral kepada Lu Xiaoyu. Meskipun mereka berdua tidak terlalu lurus secara moral, itu karena mereka memiliki kompas moral mereka sendiri. Tapi itu tidak berarti mereka tidak etis. Inilah yang ingin diberikan Lu Su kepada Lu Xiaoyu. Lalu apa rencananya? Lu Xiaoyu berkata dengan kecewa, aku ingin menyulap yang kuat. Lu Su merenung sejenak sebelum menjawab, aku punya rencana. Pergi dan tidurlah dulu, aku akan membawamu ke suatu tempat besok pagi. Saat itu baru sekitar jam 2 tengah malam. Lu Su tidak bisa menghentikan latihan pedangnya di tengah jalan. Seperti yang disebutkan Li Xianyi, sebelum fondasi vitalitasnya kuat, tidak berlatih akan mengakibatkan keterampilannya memburuk. Tapi bagaimana Lu Xiaoyu bisa tertidur sekarang? Dia terus-menerus memikirkan rencana yang Lu Su katakan untuknya, dan tidak dapat menahan kegembiraannya, dia berlari keluar untuk melihat Lu Su berlatih. Lu Xiaoyu duduk di meja kecil milik Li Xianyi. Dia menatap Lu Su dengan antusias meskipun latihannya agak membosankan dan berulang-ulang. Setelah Lu Su selesai berlatih, Lu Xiaoyu mengikutinya pulang. Li Xianyi, yang melihat dari taman, agak bingung. Sebelumnya, dia bersemangat dan senang mengetahui bahwa dua anak yang tinggal di sampingnya memiliki potensi tiara. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki murid. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 55. Di pagi hari, di sebelah barat pasar Jiandong adalah pembantaian daging hidup. Ini adalah rumah jagal yang mapan dan profesional. Ketika babi disembelih, mereka akan dicap dan diberi label sebagai babi segar. Lu Su sendiri tidak yakin apakah ini praktik di tempat lain. Sebelum babi-babi itu disembelih, babi-babi itu akan dibawa ke sebuah ruangan agar mereka bisa bersantai selama 24 jam. Beberapa mengklaim bahwa ini adalah tindakan belas kasih kepada babi, menyoroti kebaikan dalam kemanusiaan. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Dalam 24 jam tersebut, mereka tidak diperbolehkan makan selama 12 jam terakhir, dan tidak diperbolehkan minum selama 3 jam terakhir. Terbukti, itu untuk mengurangi energi mereka, untuk mengurangi konsentrasi darah dan untuk meningkatkan kualitas daging mereka. Dunia adalah seperti itu, yang kuat tidak akan pernah menunjukkan perhatian atau kasih sayang yang tulus kepada yang lemah. Manusia memelihara hewan peliharaan, dan beberapa orang sangat mencintai hewan peliharaan mereka. Tetapi apakah hewan peliharaan memiliki kebebasan? Lu Su meragukannya. Baginya, penting untuk terus meningkat dan menjadi lebih kuat di dunia ini. Ini akan mencegah dia dari menderita nasib yang sama seperti sapi, domba, babi, dan anjing. Itu sesederhana itu. Lu Su tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang lain memutuskan nasibnya untuknya. Kedua bersaudara itu berjongkok di samping, dan mendengar jeritan babi di dalam. Lu Xiaoyu menatap Lu Su tanpa emosi. Jadi ini rencanamu. Jadi aku akan mendapatkan jiwa babi, dan menjadi gadis penunggang babi. Tanda tanya petik 2, dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 388. Batuk, Lu Su berdeham, aku hanya mencoba membuatmu terbiasa dulu. Seekor babi agak kuat, masih ada sup keledai di seberang jalan Jiandong. Mereka akan menyembelih seekor keledai setiap hari. Senin, mungkin kamu bisa bertukar jiwa ketika itu terjadi. Oh, penunggang babi menjadi penunggang keledai. Lu Xiaoyu masih tanpa emosi. Lu Su, bisakah kamu lebih bodoh lagi? Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 499. Lu Xiaoyu sedang mencabuti rumput dari sisinya. Seharusnya tidak mempercayai Lu Su dengan ide cemerlang di pagi hari. Tapi tidak ada gunanya mengatakan hal lain sekarang. Tidak ada salahnya mencoba keahliannya pada seekor babi dan setelah melihat-lihat, Lu Xiaoyu memilih yang paling jelek. Jika itu Lu Su, dia pasti akan memilih yang terkuat. Tetapi seorang gadis remaja berpikir dengan cara yang sangat berbeda, dia menginginkan yang secara estetis menarik. Di matanya, keledai atau babi tidak bisa dibandingkan dengan burung pipit kecil. Spare me, Great Lord. Chapter 94 Bahasa Indonesia. Babak 94, Kekuatan Mayat Anjing, Bagian 2. Lu Su punya ide sendiri. Begitu dia mengetahui keahlian Lu Xiaoyu, dia ingin memahaminya lebih dalam. Dia ingin tahu apakah tubuh makhluk ajaib itu memiliki perbedaan dengan diri aslinya. Semut dan burung pipit tampaknya tidak banyak menyimpang dari diri aslinya, jadi Lu Su ingin mencari hewan yang lebih besar. Mengenai apa yang akan dia bayangkan di masa depan, itu bisa diserahkan ke masa depan. Pasti akan ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Lu Xiaoyu mengikuti Lu Su pulang dengan wajah hitam. Lu Su, setelah pulang, berkata dengan gembira, cepat panggil babimu. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 99. Gadis kecil itu memanggil babi dengan enggan. Saat itu juga, mata Lu Xiaoyu berbinar saat melihat apa yang ditutupi asap hitam. Babi itu tampak sangat bodoh ketika putih dan gemuk, tetapi ketika dalam bentuk spiritualnya, kabut hitam berputar dan mengelilingi tubuhnya yang gelap. Itu memiliki aura yang jauh lebih ganas dan lebih kuat dari sebelumnya. Melihatnya sekarang, itu tidak jelek sama sekali. Masih bisa diterima. Disambut oleh pemandangan ini, Lu Xiaoyu akhirnya lebih bahagia. Tiba-tiba, Lu Su mendaratkan pukulan ke babi itu, menjatuhkannya. Lu Su, apa yang telah kamu lakukan? Lu Xiaoyu memegang babi itu dengan ekspresi sedih. Lagi pula, babi ini tidak muncul dengan mudah.
Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 37. Aku harus menguji babi spiritual, apa bedanya dengan yang lain? Baru setelah itu kita akan tahu apakah itu kuat atau lemah, jelas Lu Su. Dilihat dari apa yang terjadi, babi ini memang tidak berbeda dengan babi normal. Lu Xiaoyu kemudian menatap Lu Su saat dia mengambil pisau buah dari dapur. Lu Xiaoyu tidak tahan melihat lagi. Lu Su memotong babi menggunakan pisau buah. Asap hitam mengepul dari lukanya, seperti darah yang keluar dari babi normal. Saat ini, Lu Su memanggil mayat anjing dari peta surgawinya. Saat pedang itu muncul, Lu Su melihat babi hitam itu bergetar tak terkendali. Saat anjing mayat menyentuh babi hitam, itu muncul seperti gelembung dan menghilang. Lu Xiaoyu berbalik perlahan dan tanpa emosi ke arah Lu Su, jadi babi yang kuhabiskan begitu banyak waktu di pagi hari untuk menyulapnya hilang begitu saja. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 599. Pagi ini, Lu Xiaoyu berada di roller coaster emosional. Ketika dia mulai memahami kemampuan barunya, bahkan seekor burung pipit kecil bisa memberinya banyak kebahagiaan. Kemudian, ketika Lu Su menjanjikan sesuatu yang lebih baik, dia menyadari bahwa Lu Su membawanya untuk mencoba keahliannya pada seekor babi. Setelah itu, Lu Xiaoyu yang kebingungan pulang ke rumah untuk menyadari bahwa babi itu sebenarnya terlihat cukup layak untuk dia tunggangi, hanya untuk dihancurkan oleh Lu Su. Bisakah kita tetap hidup bersama? Hah, seberapa bodoh kamu? Melihat kemarahan Lu Xiaoyu, Lu Su meminta maaf dan berjanji untuk membuatkannya telur tomat goreng setiap malam selama 1 minggu. Wajah Lu Xiaoyu masih murung, 2 minggu. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Bagi Lu Xiaoyu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan telur tomat seharga seminggu. Jika itu tidak berhasil, maka 2 minggu mungkin akan berhasil. Lu Su, dalam sekejap, mulai mempertimbangkan pertanyaan lain. Pisau biasa akan melukai babi, dan itu hanya akan berdarah. Tapi begitu korsdok menyentuhnya, itu meledak. Ledakannya membuat segalanya sulit bagi Lu Su sekarang karena Lu Xiaoyu sangat marah. Lu Xiaoyu kemudian pergi bermain dengan burung pipit. Lu Su berpikir dalam-dalam, benda ini terbuat dari jiwa, sedangkan mayat anjing melambangkan kegembiraan, salah satu dari 7 jiwa naluri. Karena karakteristik ini, itu bisa memberikan kerusakan besar pada jiwa. Karena dia belum pernah berkelahi, dia tidak tahu seperti apa rasanya. Sebelumnya, korsdok tidak banyak digunakan, selain bisa dikendalikan oleh Lu Su. Sepertinya tidak banyak. Melihatnya lagi, sepertinya Lu Su masih harus menemukan banyak hal tentang peta surgawinya sendiri. Lu Su kemudian buru-buru menyiapkan makanan untuk Lu Xiaoyu. Saat memasak, dia melihat forum yayasan emas dan menemukan halaman dengan 300.000 kunjungan halaman. Dia mengkliknya dan membacanya. Tadi malam, di negara bagian selatan Ezu, 3 metahuman bekerja sama untuk membobol brankas bank. 2 dari mereka adalah metahuman elemental, dan yang terakhir adalah tipe kekuatan. Terlepas dari kemampuan mereka sendiri, mereka tidak menggunakan metode lain untuk membobol brankas, mencuri uang tunai senilai 3,17 juta dolar. Saat 3 metahuman melarikan diri, mereka membunuh 3 polisi dan melukai 17 orang di sepanjang jalan. Postingan itu juga menyatakan bahwa 3 orang ini sebenarnya menghindari kamera pengintai, tetapi mungkin karena pengalaman mereka tidak tahu ada alarm keamanan di dalam brankas. Tak satu pun dari mereka membuat kesalahan, tetapi di jalan keluar orang-orang memperhatikan mereka dan memanggil polisi. Itu sangat disayangkan. Postingan yang mengejutkan ini juga menyertakan foto bank yang dibobol dan video kejar-kejaran seluruh polisi yang direkam oleh orang yang lewat. Lu Su kemudian memperhatikan bahwa ada mantel hitam di video itu, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menjatuhkan para pelaku. Berdasarkan video, sepertinya para metahuman itu setidaknya adalah kelas E. Ini adalah kerjasama antara 3 kelas E. Apakah si Fei kuat? Mungkin bagi Lu Su dan Liu Li dia kuat. Tapi Lu Su sudah jelas sekarang, bahwa pelakunya dan dirinya sendiri kira-kira kelas E. Memikirkan yang mana, seluruh kelas Daoyuan Tiongkok terdiri dari ratusan ribu orang. Berapa banyak guru bentuk kelas yang ada? Lagi pula, jaringan surgawi hanya memiliki permulaan sekitar 1 tahun atau lebih. Berapa banyak metahuman di atas kelas E yang bisa mereka pelihara untuk disebarkan ke seluruh negeri untuk penegakan hukum? Memikirkannya sekarang, orang yang memulai jaringan surgawi untuk berurusan dengan metahuman benar-benar bijaksana. Jika mereka tidak mulai mengatur metahuman sejak dini, hal-hal akan sulit dikendalikan saat mereka lepas kendali. Sekarang mereka telah membawa pergi metahuman yang berbahaya, metahuman yang tersisa dapat dikendalikan. Sementara mereka yang masih bisa bangun dan berkembang diawasi di kelas Daoyuan, dan yang harus mereka pikirkan hanyalah bagaimana meningkatkan pelatihan mereka. Skenario seperti itu yang melibatkan 3 metahuman kelas E adalah pemandangan yang langka. Spare Me, Great Lord. Chapter 95 Bahasa Indonesia. Bab 95, diduga menipu perasaan orang lain, bagian 3. Kejahatan pertama oleh metahumans yang mengejutkan seluruh negeri telah terjadi, dan mungkin lebih banyak lagi yang akan terjadi. Ketiga orang ini masih buron. Menurut beberapa berita, ketika orang-orang dari jaringan surgawi tiba, ketiga orang itu sudah mundur ke hutan, seolah-olah mereka sangat akrab dengan rute pelarian. Berdasarkan penilaian Lu Su, hanya 6-7 jas hitam yang terlibat dalam insiden ini. Untuk beberapa alasan, Lu Su selalu merasa bahwa Luo Cheng telah diprioritaskan oleh jaringan surgawi sejak awal era metahuman. Ada jauh lebih banyak mantel hitam di Luo Cheng dibandingkan dengan tempat lain, dan ini adalah informasi yang ditemukan Lu Su dari waktu bersembunyi di forum di Golden Foundation. Di banyak kota, beberapa kelas Daoyuan sangat besar. Begitu besar sehingga ada lebih dari 200 siswa dalam satu kelas. Luo Cheng, di sisi lain,
hanya memiliki 50 orang per kelas. Ini juga menunjukkan bahwa kehadiran jaringan surgawi di Luocheng jauh lebih menonjol. Mengapa? Luocheng mungkin merupakan ibu kota kuno, tetapi sekarang tidak memiliki kepentingan politik. Lu Su merasa ada yang tidak beres. Dari lubuk hatinya, Lu Su berharap 3 pelaku ini ditangkap dan ditangkap. Begitu masyarakat stabil, orang normal akan bahagia dan nyaman. Siapa yang bisa memiliki kedamaian jika penjahat seperti itu bebas? Setidaknya jika suatu hari benar-benar terjadi kekacauan, Lu Su tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Lu Xiaoyu karena dia sudah memiliki metode untuk membela diri. Lu Su tidak terlalu ambisius dan dia hanya ingin hidup bebas. Dia tidak ingin melihat dunia dalam kekacauan bahkan jika itu bisa menguntungkannya. Lu Xiaoyu masih murung saat dia pergi bekerja setelah makan. Lu Su tidak berdaya. Berdasarkan kepribadian Lu Xiaoyu, suasana hatinya tidak akan membaik sampai dia melihat piring pertama telur tomat. Li Xianyi penasaran kenapa Lu Xiaoyu marah. Xiaoyu, kenapa kamu terlihat sangat marah? Lu Xiaoyu tetap diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Suasana hatinya sangat buruk dan dia merasa ingin melampiaskannya pada seseorang. Tapi Lu Su baru saja mengingatkannya kemarin untuk tidak membuat Li Xianyi marah. Bagi Lu Su dan Lu Xiaoyu, setidaknya kebaikan yang ditunjukkan Li Xianyi kepada mereka tidak menimbulkan komplikasi. Bahkan ketika Lu Su menolak kondisinya, Li Xianyi masih mau memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Li Xianyi juga memperlakukan Lu Xiaoyu dengan sangat baik. Baik itu membelikan makanan untuknya atau membantunya bekerja. Bibi Liu telah memberitahu Lu Su bahwa lelaki tua itu sedang belajar matematika sekolah dasar. Begitu dia menguasainya, dia akan mengajar dan membimbing Lu Xiaoyu. Pria yang begitu baik, tidak akan menyenangkan mendapatkan poin kesusahan darinya. Lu Su berpikir untuk memberi orang tua itu buah penyegar untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimanapun, buah penyegar benar-benar buah misterius yang menghasilkan keajaiban. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan asal-usul buah itu? Jadi Lu Su tidak melakukannya. Buah penyegar itu, selain dari peta surgawi, mungkin merupakan rahasia terbesarnya, dan salah satu yang tidak mampu dia ungkapkan. Mendengar kata-kata Lu Su, Lu Xiaoyu juga merenung. Jadi bahkan jika dia sangat marah sekarang, dia tidak melampiaskannya pada lelaki tua itu. Sebaliknya, dia meminta maaf dan menawarkan keripik kentang. Li Xianyi tergerak oleh tindakan Lu Xiaoyu. Meskipun Lu Xiaoyu sangat membuatnya marah, Li Xianyi merasa bahwa tindakan menawarkan keripik kentang oleh Lu Xiaoyu dapat dimaafkan. Baik itu Lu Xiaoyu atau Lu Su, keduanya adalah anak yang baik di mata Li Xianyi. Saat itu, setelah berjuang dengan dirinya sendiri selama beberapa waktu, Lu Xiaoyu memecahkan keripik kentang itu menjadi 2. Dia memberi Li Xianyi 1,5. Aku sudah meminta maaf, setengahnya sudah cukup. Lu Su baru saja mengemas tahu baunya dan hendak berangkat kerja ketika baris baru titik mara bahaya datang. Ah, semoga berhasil Pak Tua. Saat dia berjalan melewati halaman mereka, Bibi Liu sedang menjemur pakaian dan Lu Su tersenyum. Bibi, buatkan lebih banyak teh untuk kakek. Itu bisa membantunya rileks dan mendinginkan tubuhnya. Li Xianyi, yang berada di sampingnya, merasa tidak cocok. Kenapa dia merasa seperti sedang menyombongkan diri? Dari kesusahan Li Xianyi, plus 17. Setelah mendirikan tokonya di pagi hari, Lu Su melihat sebuah mobil polisi kecil melaju ke arahnya. 2 polisi turun dan memandangnya, apakah kamu yang menjual tahu bau di sini? Seseorang telah melaporkan kepada kami tentang kamu. Wajah Lu Su berubah menjadi hijau, apa yang harus dilaporkan? Di hari ini dan usia, semuanya adalah urusan polisi. Polisi sekarang jauh lebih berdedikasi, seperti yang terlihat dari ini. Seekor lalat yang muncul dalam makanan kamu di restoran dapat melibatkan polisi. Perkelahian publik melibatkan polisi. Ringkasnya, semua yang benar bisa dilaporkan ke polisi. Salah satu dari mereka tersenyum sedikit. Seseorang menelepon kami untuk melaporkan bahwa bahkan setelah kamu selesai menjual, kamu masih tinggal di sini untuk bertindak. Orang-orang melaporkan bahwa kamu menipu perasaan mereka. Oh, Lu Su kesal. Siapa yang begitu bebas untuk melaporkan insiden kecil seperti itu? Aku hanya ingin mendapatkan beberapa poin mara bahaya. Mengapa menelepon polisi? Polisi lainnya melanjutkan, tidak apa-apa, jangan khawatir. Kami hanya bercanda, tidak ada yang memanggil polisi. Kami sebenarnya di sini untuk membeli tahu bau dari kamu. Lu Su merasa lega, selama tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Bahkan jika mereka benar-benar mencari masalah, itu adalah masalah kecil. Identitasnya sebagai siswa kelas Daoyuan mungkin cukup untuk melindunginya. Namun, sepertinya tindakannya untuk mendapatkan beberapa poin kesusahan semakin terkenal. Apakah ini akan mempengaruhi bisnisnya? Lu Su menerima uang dari kedua polisi itu dan memberi mereka 2 porsi tahu busuk. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Lu Su memutuskan untuk menggunakan metode baru. Saat tahu itu terjual habis, Lu Su memajang potongan terakhirnya. Baunya yang menyengat menyebar hingga puluhan meter, dan titik-titik mara bahaya dikumpulkan dengan cara itu. Pada saat ini, seseorang memperhatikan tahu yang bau dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan, dia berpikir, setidaknya bos kecil ini tidak berakting hari ini, dia bahkan memamerkan tahunya. Bos, tolong 1 porsi, kata pria itu sambil mengeluarkan $5 dari dompetnya. Lu Su tertawa tanpa ragu, tidak menjual, aku tidak punya apa-apa lagi. Pelanggan bingung, apakah tidak ada satu di sini? Ini adalah sampel. Sejak kapan tahu bau perlu sampel untuk dijual? Apakah kamu pikir kamu menjual ponsel? Dari kesusahan Li Teng, plus 117, Lu Su telah merencanakan semuanya. Bahkan jika tidak ada yang datang untuk menanyakannya lain kali, selama ada satu bagian yang menyebarkan aromanya, dia akan mendapatkan poin kesusahan.
Hanya setelah mendapatkan 5.000 poin mara bahaya, dia akan pergi. Dia keras kepala. Setelah beberapa waktu, kedua polisi itu kembali dan berkata kepada Lu Su dengan wajah bingung, kali ini seseorang benar-benar melaporkan kepada kami tentang kamu. Kali ini, Lu Su menunjukkan kartunya dari kelas Dao Yuan dan kedua polisi itu bingung. Beberapa hari yang lalu, mereka diberitahu bahwa apapun yang berhubungan dengan siswa kelas Dao Yuan akan diserahkan dan ditangani oleh Sekolah Internasional Luo Cheng, dan nomor kontak orang tersebut, 139. Serahkan, dan alasan kejahatan Lu Su adalah menipu perasaan orang lain dengan menjual tahu. Tidak mungkin.